ayat 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan sebuah perdagangan, perniagaan yang kalau manusia melakukan perdagangan tersebut tidak pernah rugi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang profesinya sebagai pedagang, atau kita kalau bukan pedagang pernah melakukan jual beli. Kira-kira ketika kita berdagang mesti kita mencari untung apa mencari rugi, Bapak Ibu? Mencari untung. Tapi pernah rugi atau untung terus? Nah, pernah rugi. Pernah rugi, pernah ketipu, atau dagangannya nggak laku sama sekali. Kalau bisa dagang itu untung terus ya. Tiap hari untung, kalau untungnya bisa tambah banyak, nanti jualannya nambah, bisa nambah karyawan, gerobaknya nambah, cabangnya buka di mana-mana, seperti itu kalau orang berdagang. Tapi yang terjadi kalau berdagang itu tidak selalu untung, dan kebanyakan di awal juga rugi. Karena saya juga pernah mencoba berdagang mulai dari dulu SMA, dulu di pondok itu sudah mulai coba berdagang. Nyoba sekali, mulai merasakan untung sedikit terus rugi. Coba 2 kali ketipu orang. Beberapa kali nyoba itu masih rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ada perdagangan yang manusia itu tidak bakal rugi. Nah, kalau orang pedagang mendengar ada bisnis atau perdagangan tidak pernah rugi, itu mesti ini peluangnya sangat besar. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ayat 10 sampai 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, apakah engkau mau aku tunjukkan perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang dapat membuat engkau terhindar dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu suatu hal yang baik jika kamu mengetahui. Pada ayat seterusnya juga dijelaskan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka dosa-dosa kalian akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin atau ibadah di jannati adn, dan akan ditempatkan di tempat yang bagus di surga adn. Dari al-fawzul azim, itulah sesungguhnya kemenangan yang besar. Nah, dalam ayat tersebut perdagangan yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, baik dengan harta di amwalikum yang pertama, dan yang selanjutnya dengan anfusikum, dengan diri kita. Lantas apa yang dimaksud berjihad? Apakah berjihad kita datang misalnya ke Palestina ikut berperang, atau kita datang ke Myanmar ya, Myanmar yang saudara kita diusir dari saudara muslim kita, diusir ratusan ribu muslim Rohingya diusir dari
negara Myanmar tidak diakui oleh negaranya, apakah kita datang ke sana lantas berjihad melawan kezaliman? Ternyata jalan untuk berjihad itu banyak. Dalam hadis-hadis Rasulullah dijabarkan banyak sekali cara-cara berjihad. Misalnya dengan menuntut ilmu itu berjihad, dengan berbakti kepada kedua orang tua itu juga berjihad. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya seorang sahabat akan pergi berperang karena masih muda usianya, masih sangat muda. Ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau masih mempunyai kedua orang tua? Ya Rasulullah, saya masih punya kedua orang tua. Maka pulanglah engkau dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu merupakan salah satu jihad di dalam Islam. Begitu juga dengan kita membantu perjuangan atau dakwah, membantu agama Allah, misalnya dengan berinfak, sedekah untuk keperluan agama Allah, untuk musola, untuk masjid. Nah, insya Allah itu merupakan salah satu jalan tadi itu berjihad dengan harta. Ketika mungkin kita tidak punya harta atau harta kita sedikit, maka berjihadlah dengan anfusikum, dengan diri kita. Baik mungkin kita membantu tenaga, misalnya gotong royong dan lain sebagainya, apabila dengan harta kita belum mampu. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Selanjutnya dengan berjihad tadi akan diampuni dosa-dosa. Setelah itu ganjarannya akan dimasukkan ke dalam salah satu surga, yaitu surga Aden. Ditempatkan di tempat yang sangat baik. Masya Allah. Inilah salah satu perdagangan yang kita tidak pernah rugi. Misalkan kita berinfak, bayar 1.000. Janji Allah dalam Al-Quran ketika kita dalam salah satu ayat, ketika kita berinfak 1.000 itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ada juga dijelaskan dilipat gandakan 700 kali lipat. Belum dari infak 1.000 itu kita ganjaran di akhirat itu jelas ada hitungannya. Belum lagi disegerakan rezekinya di dunia, jadi bisa berlipat-lipat. Dan insya Allah tidak pernah rugi, karena istilahnya kita menabung untuk akhirat. Selain kita menabung, bersedekah, misalnya bersedekah untuk musola Baitul Haq ini, nah uangnya digunakan untuk keperluan musola. Musolanya dipakai oleh jamaahnya banyak. Setiap jamaahnya menggunakan, nah pahalanya itu mengalir kepada yang bersedekah tadi. Maka insya Allah berkali-kali lipat dan tidak pernah rugi. Salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya salah satu sahabat ini itu merupakan sahabat terkaya di antara sahabat lainnya. Karena terkaya karena memang cerdas dalam berdagang dan rajin dalam bersedekah. Diceritakan bahwa dalam salah satu perang pernah bersedekah 500 kuda. Nah, bayangkan satu kuda harganya berapa sekarang? Mungkin bisa puluhan juta. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf sampai sedekah 500 kuda. Itu anggap aja sekarang jadi motor, 500 motor disedekahkan untuk berperang. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf dalam majelis dengan Rasulullah menjelaskan bahwasanya ada nanti seorang sahabat yang masuk surganya itu belakangan. Terus ditanya, siapa ya Rasulullah? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasulullah? Karena hartanya banyak, jadi ngitungnya lama, akhirnya masuk surganya belakangan. Nah, repotnya orang kaya seperti itu. Kalau nggak punya apa-apa, apa yang dihitung? Jadi langsung dihitung amalannya, langsung lolos masuk surga.
Nah, Abdurrahman bin Auf ini hartanya banyak, jadi dihitung dulu, dihitung detail kalau di akhirat itu. Ini 1.000 buat apa, 100.000 buat apa, apakah bermanfaat atau enggak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bingung, masa saya masuk surganya terakhir. Nah, karena tidak mau masuk surga terakhir, akhirnya Abdurrahman bin Auf cari cara, gimana caranya dia miskin. Ini ada orang pengen miskin, kalau kita pengen kaya ya Pak Bu. Ini pengen miskin, dan saat itu ternyata terjadi gagal panen di Madinah, gagal panen kurma. Jadi kurmanya itu membusuk, sehingga Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma yang dimiliki oleh kaum muslimin, dibeli semua kurma busuknya dengan harapan dia bersedekah kepada saudaranya. Senanglah penduduk muslim yang punya kebun-kebun kurma karena dibeli dengan harga normal kurmanya yang busuk itu. Setelah dibeli, nah Abdurrahman bin Auf sudah senang. Ini saya sudah sedekah, sudah banyak, satu kota dibeli kurmanya yang busuk tadi. Sudah tenang, hartanya sudah berkurang banyak. Tiba-tiba datang seseorang dari negeri lain, namanya negeri Yaman. Datang mengaku utusan dari Raja Yaman. Ternyata utusan ini mencari kurma yang busuk tadi untuk dibeli. Terus penduduk Madinah heran, kenapa kok ada orang mau beli kurma yang busuk tadi? Ternyata kurma yang busuk ini dicari oleh raja untuk mengobati penyakit atau wabah yang sedang melanda negeri Yaman tadi. Jadi terjadi wabah, kalau sekarang kan wabah corona, dulu juga sudah ada wabah. Nah, dulu dipercaya di Yaman itu pengobatannya dengan kurma busuk. Akhirnya penduduk Madinah menunjukkan ke Abdurrahman bin Auf bahwa semua kurma yang busuk sudah dibeli Abdurrahman bin Auf. Datanglah utusan raja ini terus membeli kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah dibeli harganya dinaikkan 10 kali lipat dari harga normal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tambah bingung. Yang awalnya pengen miskin malah tambah kaya 10 kali lipat. Nah, begitulah kuasa Allah. Ketika memang kita niatkan benar-benar jihad fisabilillah tadi, maka insya Allah rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi langsung datang, bisa jadi rezeki dalam bentuk lain, misalnya sehat, kita dijauhkan dari bala atau musibah, atau mungkin ditunda nanti untuk dibalas di akhirat. Semoga rezeki dan amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah bulan suci Ramadan ini kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kita dengan khusyuk, dan rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.